Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bunda. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap maya lagi ya, Bunda ya, setelah UTS. Jadi sebelum kita melanjutkan materinya, saya berterima kasih panjenengan sudah semaksimal mungkin mengerjakan UTS-nya, begitu ya. Sudah semaksimal mungkin berusaha, begitu ya, belajar. Saya yakin hasilnya juga baik, begitu. Kemudian, Amin. Terima kasih, Bun. eh, kemudian kemarin ada yang bertanya kan saya cantumkan ini ya, kolom komentarnya ya. Ada saran, masukan. Itu kebetulan ada salah satu yang bertanya, kenapa baru bertemu beberapa kali begitu tapi kok sudah UTS begitu. Sebenarnya jadwal tersebut kita mengikuti dari prodi Bunda, karena ini ya memang masa perkuliahan RPL dan reguler itu berbeda. Jadi ya sesuai dengan jadwal prodi ya kita ikuti, waktunya UTS ya UTS begitu. Tapi saya yakin dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang tersedia tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu jadi pertanyaan yang saya jawab. Jadi tidak hanya di mata kuliahnya Bu Erwin saja, saya yakin di mata kuliah yang lain juga sama. Periodenya sama karena panjenengan kan periode masuknya sama ya, Bunda ya. Begitu. Untuk hari ini di mata kuliah perspektif ABK kebetulan beberapa pertemuan yang sebelum UTS kita sudah membahas konsep dasar, sudah berdiskusi tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus, begitu. Untuk hari ini, Bu Edwin kepengen sharing, kepengen diskusi, begitu Bunda. Ini kok saya tidak bisa membagikan layar ya, sebentar, sebentar. Berdiskusi tentang ini pendidikan inklusi, kemudian tentang strategi pembelajaran yang adaptif, begitu karena di beberapa sekolah ya Bunda, mungkin salah satunya di sekolah panjenengan juga ada yang sudah mendapatkan bantuan atau distribusi IFP, papan pembelajaran interaktif itu ya Bunda ya. Mungkin ada yang sudah mendapatkan itu. Jadi salah satu tujuannya begitu memang IFP itu bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, baik untuk anak normal maupun untuk anak usia dini berkebutuhan khusus. Jadi di pembelajaran inklusi kali ini memang gandengannya dengan strategi pembelajaran yang inovatif. Oke, monggo nanti kalau ada pertanyaan atau sharing atau pengen bercerita tentang pengalaman, tentang kejadian yang sedang ada di sekolah atau yang pernah Bapak Ibu ketahui, boleh langsung bertanya, nggih. Boleh raise hand atau langsung mikrofonnya dinyalakan. Begitu. Jadi pendidikan inklusi itu apa, Bunda? Itu sudah Bu Edwin berikan highlight yang warna kuning. Jadi pendidikan inklusi itu kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengampu pendidikan. Kalau dalam lingkup kita kan pendidikan anak usia dini. Jadi di satu TK ada anak yang normal, ada anak yang berkebutuhan khusus belajar dalam lingkungan pembelajaran yang sama, begitu. Kemudian karakteristik untuk pendidikan inklusi yang pertama adalah penerimaan ya, menerima. Jadi kita menerima kondisi kebutuhan khusus anak. Nah, tapi dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan dukungan lingkungan belajar, dilengkapi dengan dukungan SDM dan kompetensi guru yang mendukung. Begitu. Untuk apa? Dalam rangka
memaksimalkan potensi, bakat, minat dan keterampilan anak. Nggih. Jadi kalau memang mohon maaf tunagrahita karena hambatannya di intelektual ya kita upgradingnya bukan ke kemampuan kognitifnya tetapi ke keterampilan yang lain soft skillnya misalnya kita arahkan untuk kegiatan seni kemudian ada yang mungkin ke aktivitas yang lain kan begitu ya Bunda ya jadi kita fokusnya pada potensinya kelebihannya bukan ke hambatannya. Kalau Bu Erwin terlalu cepat, monggo diingatkan nggih, kadang itu remnya agak blong begitu. Ini Bunda, prinsip pembelajaran inklusi salah satunya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu bahasa Inggrisnya accessibility. Jadi bisa terakses, bisa dimanfaatkan bagi ya itu tadi anak berkebutuhan khusus, maka inklusi itu aksesibel. Kemudian yang poin kedua individualisasi nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Jadi berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi TK inklusi itu ada satu waktu kegiatan pembelajarannya bergabung secara klasikal, ada satu waktu anak-anak ada pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Misalnya kita akan melakukan stimulasi motorik kasar pada anak dengan aktivitas misalnya berjalan di garis lurus begitu ya Bunda ya. Tentu untuk anak tunadaksa itu kurang sesuai, makanya pembelajaran tersebut tidak bisa secara klasikal di kelas inklusi, tetapi yang anak normal tetap dengan kegiatan pembelajaran tersebut yang bagi anak tunadaksa kita tarik ada namanya pembelajaran yang sifatnya individual yang tidak berfokus kepada ketunadaksaannya kepada fungsi alat geraknya tapi kita menggunakan aspek yang lain gitu yang masih berfungsi dengan baik misalnya kalau tunadaksa misalnya indera penglihatannya kemudian masih berfungsi dengan baik indera pendengar ya kita stimulasi pakai cara yang lain gitu kemudian tetap student center ya Bunda poin ketiga jadi murid itu sebagai student center learning pembelajaran yang berpusat pada siswa jadi anak-anak tetap berperan aktif meskipun dalam kategori kebutuhan khusus jadi tidak ada perbedaan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus sama-sama berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian di kelas inklusi, dalam pendidikan inklusi ya Bunda ya, kita juga sangat perlu berkolaborasi, bisa dengan orang tua, bisa dengan terapis, bisa dengan tenaga medis, bisa dengan atau dengan tenaga profesional yang lain. Gitu. Dan pembelajarannya bersifat berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan bagaimana ya? Ini Bunda apa? Selain bertahap juga berkelanjutan. Misalnya setelah TK inklusi, nanti untuk jenjang berikutnya di SD juga bisa SD inklusi atau SLB, SDLB itu bisa. Jadi supaya apa? Supaya anak benar-benar diterima dalam lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan khususnya. Gitu. Sebentar ya, berarti ngecas laptop dulu. Saya kalau hari Selasa ini full Bunda. Dari jam 3 sampai jam 8 malam. Gitu. Oke, lanjut. Ini praktik pembelajaran inklusi di PAUD. Yang paling dasar adalah identifikasi dan asesmen. Jadi, ada namanya mata kuliah asesmen anak usia dini. Kebetulan Bu Erwin ngajar mata kuliah tersebut. Tapi kalau di kelas RPL tuh saya enggak ngajar. Saya kurang tahu apa Bu Erwin kurang tahu dosennya siapa, tetapi insya Allah sama dalam satu topik di mata kuliah asesmen itu kita awas kena laptop. Nah, ada topik untuk asesmen bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Kebetulan Bu Erwin ngajar kelas reguler, jadi memang ada topik tersebut. Jadi selain asesmen untuk anak normal, kita juga belajar mengidentifikasi untuk asesmen tapi dalam ranah guru.
Makanya di sini Bu Erwin cantumkan bisa menggunakan observasi, portofolio, maupun ini tadi ya kolaborasi dengan orang tua, begitu. Apalagi kalau sudah ada hasil medisnya, jadi bisa diketahui begitu. Sebenarnya poin pertama ini dalam rangka guru memahami itu tadi ya kemampuan sehingga bisa di-up gitu. Jadi kita fokus kepada keterampilannya, kemudian kita bisa memahami hambatannya sehingga strategi pembelajaran, media gitu ya bisa kita sesuaikan untuk anak. Sebenarnya tujuannya ke sana kalau guru begitu. Karena lingkup guru ya Bunda nanti kalau sudah lingkup terapis, psikolog itu beda lagi, capaiannya asesmennya beda lagi. Kemudian ini tadi yang poin kedua individual yang Bu Erwin jelaskan di slide sebelumnya tadi ya Bunda ya. Jadi ada penyusunan program pembelajaran individual yang memang setiap anak berkebutuhan khusus berbeda capaiannya dengan anak normal. Jadi ada perbedaannya di situ, di capaian pembelajaran, di proses gitu ya. Di produk nanti kebetulan di slide berikutnya tuh saling berhubungan pembahasannya. Diferensiasi pembelajaran nih Bunda yang nomor 3 tadi sampun Bu Erwin jelaskan. Nah, salah satu praktek pembelajaran inklusi di PAUD juga mencakup pengaturan lingkungan belajar. Misalnya sudut-sudut bermain yang ramah anak, kemudian jenis-jenis APE yang multisensori, begitu ya. Kemudian pengaturan kelas, pengaturan tempat duduk, ya. Jadi untuk anak-anak tunawicara setting tempat duduknya juga berbeda, begitu. Yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya apa? Yang waktu itu sudah Bu Erwin jelaskan kalau nggak salah di materi itu ya. Jadi yang anak-anak bisa melihat langsung bu gurunya ketika berbicara, gerak bibirnya, gesturnya. Nah, itu kan sangat membantu. Kolaborasi muncul lagi nih Bunda ya. Tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian, nah ini sebenarnya yang Bu Erwin highlight, ini menjadi Bu Erwin kepengen Bapak Ibu eh, apa pasti saya yakin semua guru TK itu mampu menyusun APE dengan baik, dengan sangat kreatif, tetapi eh, topik yang sedang in itu tidak hanya APE yang bisa difungsikan untuk anak normal saja, tetapi APE yang adaptif, media pembelajaran yang adaptif yang bisa digunakan untuk anak usia dini berkebutuhan khusus. Kebetulan Bu Evin juga ngajar perspektif ABK di kelas reguler, karena sekali lagi ada prinsip pembelajaran individual ya Bunda. Jadi capaian pembelajaran RPL dan reguler itu berbeda. Jadi kalau reguler itu tidak sampai hanya merancang saja, tetapi mereka juga Bu Erwin dampingi untuk menyusun media pembelajaran yang adaptif yang bisa digunakan untuk ABK yang memang kategorinya karena kita di PAUD ya untuk jenjang PAUD begitu. Beberapa ada yang sudah mendapat hak cipta, beberapa ada yang masih di prodi itu saya pajang, kadang ada yang melihat, mencoba memainkan, mencari inspirasi begitu ya Bunda untuk tugasnya, kadang ada yang beberapa ada yang sudah kita sumbangkan ke sekolah-sekolah begitu. Jadi Bismillah Insya Allah bermanfaat ya. Jadi mata kuliahnya memang tidak saya arahkan teori saja, jadi mereka juga berlatih begitu. Berarti menyusun API yang adaptif. Ini yang berkaitan dengan adaptasi tadi. Jadi kalau yang reguler yang sudah saya ceritakan tadi ya Bunda, mereka juga menyusun media. Jadi adaptasi itu berkaitan dengan bisa dengan media, strategi pembelajaran, asesmennya, lingkungan belajarnya. Jadi banyak aspek gitu. Ini ya adaptasi tadi ada 4 aspek, sudah Bu Erwin rincikan. Jadi saya yakin, loh sinyal saya kok terputus. Yakin UTS yang kemarin juga jawabannya sudah ada semua ya Bunda di materi yang kita pelajari nggih. Sama di materi setelah UTS juga akan tetap Bu Erwin lanjutkan seperti itu. Jadi UTS, UAS yang merupakan bagian dari proses evaluasi mahasiswa itu tentu materinya ya yang sudah dipelajari gitu, nggih. Ini beberapa bentuk strategi pembelajaran inovatif.
Jadi yang paling familiar itu yang nomor satu, Bunda. Ya, yang nomor dua juga. Yang nomor dua ini pernah Bu Edwin terapkan. Kebetulan saya sering meneliti anak-anak autis, itu bisa dicek di Google Scholar-nya Bu Edwin ada beberapa artikelnya. Jadi yang untuk poin ke satu UDL, Universal Design for Learning ini sebenarnya membantu guru untuk apa? Menyajikan materi yang memang ini universal yang memang bisa diakses untuk baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga apa anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, dalam hal ini TK inklusi itu diterima, merasa diterima, dihargai, sehingga apa motivasi belajarnya muncul begitu. Ini apa tadi ya Bunda? Oh, sebentar. Bentar. Yang ABA itu tadi Applied Behavior Analysis itu khusus untuk anak-anak autisme. Jadi untuk malam ini Bu Edwin kenalkan dulu yang ini ya Bunda ya. Jadi bertahap supaya apa? Supaya aduh Bunda itu bahasa Inggris itu apa gitu ya. Itu maksudnya apa? Jadi supaya bertahap. Nanti berikutnya kita lanjut ke 2, 3, 4, 5 tetapi Bu Edwin tambahi materi yang lain begitu. Supaya ini Bunda apa tidak numpang lewat aduh belajar hari ini besok lupa begitu nggih. Universal ini dulu hari ini kita cukup di UDL ini. Kebetulan kalau UDL ini kalau di dosen di kampus kami itu ada dari dosen pendidikan khusus sudah menerapkan UDL. Kalau Bu Erwin secara khusus belum pernah penelitian dengan menggunakan UDL. Kalau Bu Erwin memang menggunakan yang ABAI. Kebetulan juga kolaborasi dengan dosen dari PKH. Begitu. Saya rasa itu Bunda untuk malam hari ini. Monggo jika ada yang mau disampaikan, ada yang mau boleh kritik, boleh saran, bercerita, monggo, monggo. Atur nuwun, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Saya mohon izin bercerita. Monggo Bunda. Perkenalkan saya Eka Tusfarida. Begini Bu, di kelas yang saya pegang memang ada satu atau dua anak yang kami rasa itu berbeda dengan siswa yang lain. Tapi memang kami tidak mendapatkan hasil tes yang apa itu yang dari orang tuanya sendiri. Tapi kami menilainya seperti ini. Anak itu lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri. Misalkan ketika kita apa itu mengajak bermain bersama-sama gitu, dia nggak mau, dia cenderung sembunyi di bawah kolong meja, menggambar-menggambar sendiri, mencoret-coret sendiri. Sudah kami dampingi, tapi dia itu juga nggak seberapa merespon gitu loh. Terus komunikasinya juga tidak jelas. Kalau ngomong itu tidak jelas, Bunda. Lalu ketika kita mengenalkan misalkan huruf vokal atau angka-angka dengan media belajar seperti flashcard, bernyanyi, dia itu tidak memperhatikan sama sekali. Dia sibuk berguling-guling, tidur-tiduran, sembunyi di bawah meja. Seperti itu, Bu Ervin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya eh, memberikan apa itu didikan kepada anak tersebut agar anak tersebut juga seperti teman-teman yang lain bisa mengenal huruf, bisa mengenal angka. Seperti itu, Bu Ervin. Mohon sarannya.
Oke, Terima kasih. terima kasih Bunda Eka. Nggih. Jadi memang ada kondisi yang memang kita sudah mengobservasi, sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua, ternyata memang kondisi anaknya begitu, tapi kita belum ada dasar yang bersangkutan berkebutuhan khusus atau tidak. Tetapi secara hasil dari observasi menunjukkan ciri-ciri ke arah sana, kan mungkin begitu ya Bunda ya. Yang bisa kita lakukan sebagai guru, kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa memberikan penilaian yang bersangkutan berkebutuhan khusus atau tidak. Yang bisa kita berikan tadi identifikasi sudah. Yang kedua yang bisa kita berikan sebagai guru adalah itu tadi yang poin kedua, nggih, pembelajaran yang sifatnya individual. Jadi kalau memang arahnya sudah ke sana, kalau kita berikan pembelajaran secara klasikal terus tanpa adanya guru pendamping, mohon maaf karena kondisi di sekolah itu kan tidak selamanya selalu ada guru pendamping ya Bunda ya. Kadang sudah untung ada gurunya satu saja itu kadang jumlah gurunya juga terbatas kan begitu, nggih. Yang bisa kita kita optimalkan yang pertama ya tentu pengaturan lingkungan belajar. Bisa salah satunya tempat duduk, kemudian media yang atau yang kedua media selain media juga instruksi. Instruksi yang kita berikan ya tidak kalau khusus untuk anak ini ya ya jangan terlalu panjang begitu nggih. Jadi ya instruksi yang memang mudah dibahasanya, mudah dipahami, instruksinya pendek tetapi bertahap gitu. Ayo misalnya setelah setelah apa setelah menggunting kertas kemudian ditempel kemudian dilipat dan sebagainya. Nah, itu jangan begitu. Kalau untuk anak normal mungkin masih bisa menerima, tetapi kita harus paham bahwa oh kondisi siswa kita kecenderungan ada yang berbeda. Kita tidak nyebut yang bersangkutan berkebutuhan khusus tidak, tetapi kondisinya ada yang berbeda. Makanya kita gunakan strategi pembelajaran yang berbeda juga untuk anak, tetapi topiknya masih bisa disamakan. Selama yang bersangkutan bukan Tapi termasuk apa memaksa. disendirikan? Perlu disendirikan. Kelasnya perlu disendirikan atau bisa dalam satu ruangan seperti itu, tapi kita Bisa, mendampingi bisa Bunda, bisa. secara individu. Bisa dalam satu kelas bisa. Karena kalau disendirikan saya yakin kondisinya nggak memungkinkan ya Bunda. Jadi bisa pembelajaran klasikal tuh masih bisa. Ya, Nah, ya begitu. Kita menyesuaikan misalnya range-nya. Kalau misalnya kolase gitu ya, yang lain kolasenya lebih rinci, lebih kotak-kotaknya lebih kecil-kecil. Kalau yang untuk anak yang diceritakan tadi kita bisa menggunakan gambar yang sederhana. Tetapi supaya anaknya tidak merasa dibedakan, ya bagaimana Bunda gambarnya masih pengarahannya? dalam satu topik. Gitu ya. Misalnya yang lain sepeda itu Hmm. kan unsur kolasenya kan kecil-kecil. Untuk anak ini mungkin dengan yang lebih sederhana kapal itu kan partnya kan besar-besar. Nah, Oke, tapi harus dalam satu topik, Bunda. Supaya itu tadi kita menjaga motivasi belajarnya. Jangan hanya merasa, kok aku dibedakan sendiri, kenapa? Begitu. Itu kok contoh paling sederhana. Karena apa? Yang bisa kita lakukan ya tadi, yang Bu Erwin sebutkan tadi ya. Ini nggih, identifikasi sudah. Berarti yang kedua, kita bisa menggunakan penyusunan program pembelajaran. Tidak harus kita sendirikan kalau memang belum bisa secara klasikal. Begitu juga. Capaian pembelajarannya juga bisa kita bedakan proses, konten, produk itu bisa. Tetapi masih dalam satu tema, satu subtema begitu. Noten Bunda, semoga berjalan ya. lancar ya. Nggih, amin. Terima kasih Nggih, sarannya. monggo. Yang lain silahkan. Bunda Laili itu resen, silahkan Bunda. Makasih Bu Erin waktunya. Di kelas saya itu Bu, ada satu anak, dulunya itu punya riwayat ini apa, koma. Jadinya itu dokternya itu dulu bilangnya anaknya Suaranya kok ada putus-putus ya hambatan Bunda. gitu. Apa saya nggih? Oke. Sudah dengar Bu? Oh nggih, sampun. Ini kan di kelas saya itu punya satu siswa Bu, dulunya itu punya riwayat koma.
Jadi menurut dokter itu ada keterlambatannya gitu, Bu. Sekarang ada di kelas saya, kalau untuk membaca berhitung itu sebenarnya mampu, Bu. Ya, mampu. Kayak bersosialisasi itu juga sebenarnya mampu. Putus-putus, Tapi Bu. kendalanya itu dia itu lambat, Bu. Bukan bukan lambat ini, Bu. Kayak misalnya dia disuruh pakai sepatu gitu. Lama banget. Terus disuruh kembalikan botol di tasnya gitu lama banget. Akhirnya mamanya itu ini bilang ke saya. Terus saya bilang coba Bunda kemandirian anaknya ditingkatkan lagi. Ini ya Bunda, Karena ngapunten ini putus-putus itu saya dengarnya nggih, atau yang lain juga sama? Sama Bun, Sama, putus-putus. Bun. putus-putus, Bu. Putus-putus, gak kedengeran. Nggih, ngapunten. Tidak terdengar soalnya saya. Nah, dengar. Iya Bunda. Saya kira sinyal saya ini, makanya saya ganti hotspot kok sama. Sama Bu. Coba suaranya aja, Bun. Gak usah video, Kenapa, Bu? tidak suaranya aja. Oh, gitu. Diulangi ya, Bu? Nggih, ngapunten Ya, saya Bun. kok tidak terdengar. Nggih, nuwun sewu. Oke, gini, Bu. Sudah dengar, Bu? Jelas. Sampun. Oh, ternyata videonya harus dimatikan begitu ya, Bunda ya? Iya, Bun. Nggih, monggo. Gini, ini di kelas saya itu kan ada satu siswa yang dulu itu punya riwayat koma, kata mamanya. Nah, itu menurut penuturan dokternya itu akan ada keterlambatan. Lah sekarang yang ada di kelas saya itu, Bu, dia tuh bisa, Bu, berhitung, membaca gitu bisa. Cuma kelambatannya itu kayak gini, misalnya dipanggil itu nggak datang gitu. Terus kayak ngembaliin botol di tas itu lama banget, Bu. Itu gimana nggih, Bu, solusinya? Tapi nggih matur nuwun Bunda Le, tapi untuk secara ini nggih, secara kognitifnya normal nggih. Nggih, bisa, Bu. Kayak nulis di papan gitu bisa. Cuma nggih gitu lama gitu. Biasanya saya tuliskan di buku gitu. Saya ituin di buku gitu bisa. Nggih. Terus kayak bermain sama anak-anak itu juga bisa, Bu. Apa juga kesalahan dari orang tuanya ya, Bu? Dia itu ini nggak dimandirikan gitu loh, Bu. Datang itu sepatunya dilepaskan. Itu juga dipakein gitu. Katanya itu kayak ini loh, Bu, kayak dieman gitu loh, Bu. Di zona nyaman begitu nggih. Nggih, itu gimana, Bu? Saya itu juga takut dibilang nanti kayak nggak diajari di sekolah kok nggak ada Iya, perubahan. betul. Gimana, Bu? Matur nuwun Bunda Laili sharingnya. Jadi yang berkaitan dengan koma tadi nggih, memang saat dalam kondisi koma itu kan memang sel-sel saraf pusat ini ya otak ya, itu mengalami gangguan. Makanya muncul ini apa penurunan kesadaran. Nah, kalau tadi yang diceritakan itu apakah dampak dari koma atau tidak, Bu Edwin jujur belum bisa menjawab itu karena itu kan kaitannya dengan medis. Tetapi kalau terkait dengan pembelajaran, memang salah satu dampak jangka panjangnya, efek jangka panjangnya setelah pulih dari koma itu salah satunya masalah kognitif ya. Kognitif itu tidak hanya dia mampu baca tulis saja Bunda, tetapi bisa kemampuan mengingat, kemampuan dia kognitif itu kan hubungannya dengan bahasa ya Bunda. Makanya ada banyak penelitian di PAUD, riset-riset yang variabelnya itu tentang aspek perkembangan kognitif dan bahasa sebenarnya itu saling berhubungan begitu. Kemudian dampaknya juga bisa kepada ini Bunda tingkat fokusnya gitu nggih. Kemudian tingkat problem solvingnya anak. Jadi inisiatifnya itu mau memecahkan masalahnya itu bisa terhambat juga karena kognitif itu masuk di situ. Problem solving itu bagian dari aspek perkembangan kognitif. Nah, masalah tadi tidak dimandirikan atau tidak, saran saya ya kalau memang ini apa itu kan berkaitan dengan aturan sekolah ya Bunda. Makanya karena saya juga punya anak TK gitu dulu itu waktu awal-awal masuk itu saya ikut sekolah Bunda, ikut di dalam kelas, kemudian waktu itu belum belum mau ditinggal gitu. Jadi saya ikut sekolah ibaratnya. Kemudian
sampai dulu awal-awal pertama masuk ya memang saya ini saya lepaskan sepatunya, tapi lama kelamaan ya kita sebagai orang tua sebagai guru juga harus bekerja sama begitu ya. Saya pertama kali saya ninggal anak saya itu saya minta kunci kepada gurunya ya, Bunda, setelah adik Narama ini saya gendong, saya masukkan ke kelas, tolong dikunci. Jadi ya berasa ini dua teriak-teriak, biarin, karena harus pembelajaran ya. Kenapa? Ya di sekolah itu ada aturannya sendiri, karena anak-anak usia prasekolah itu kan harus mulai mengenal aturan. Karena apa? Mereka keluar dari lingkungan sosial yang paling kecil, keluar dari keluarga, lingkungan sosial keluarga. Mereka mulai kenal teman sebaya, mulai kenal gurunya, makanya harus tahu aturan. Karena apa? Aturan di rumah dengan aturan di sekolah itu berbeda. Jadi itu terus Bunda, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 2 minggu. Ya, 2 minggu untuk berhasil. Ya begitu. Eh, Meskipun saya tidak kuat gendong, ya ibaratnya saya geret itu apa ya, supaya bisa ke kelas. Terus awalnya tidak mau ngelepas sepatu sendiri ya, sampai saya tungguin sampai dia ngelepas sepatu sendiri. Sebenarnya bisa, cuma ya begitu karena tidak mau sekolahnya itu. Nggih. Jadi kalau memang aturan di sekolah begitu ya bu gurunya harus tegas sampai pada saat kegiatan selesai. Kalau di sekolah itu namanya apa ya, masa orientasi nggih, kan ada nggih. Di TK kan sekarang ada itu masa orientasi 1 minggu itu ya. Setelah 1 minggu itu, mm-mm. MPLS, Oh, Bu. MPLS nggih, sebutannya MPLS. Jadi kita ada rapat dengan orang tua dan guru. Memang eh, anak-anak mulai hari Senin sudah tidak boleh ditungguin. Nah, karena ada aturan tersebut, makanya saya juga bekerja sama. Nangis pun saya minta kunci gurunya. Karena kalau pintunya tidak dikunci, ya Bu Erwin harus dikejar. Saya rasa itu Bunda, jadi bukan karena kita apa sungkan terhadap orang tuanya atau bagaimana ya, kita komunikasikan karena pada dasarnya aturannya di sekolah begitu. Jadi anak-anak melepas sepatunya sendiri, meletakkan di rak sepatu, masuk ke kelas, menyimpan sendiri tasnya begitu. Sekarang itu sudah jalan begitu anak saya itu, karena bagaimana saya tuh merasakan sendiri, saya itu ikut sekolah padahal bu gurunya itu alumni Adibuana. Nggak sampai kenal akrab gitu ya, ya iya. Oh, alumni Adibaya malah dosennya malah ikut sekolah begitu. Itu saya ngalami Bunda, ngalami sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mau bersekolah, sudah mulai tahu aturan di sekolah. Jadi memang harus kita kenalkan tidak hanya ke anaknya. Kalau anaknya bisa kita manipulasi dengan kegiatan pembelajaran, istilahnya manipulasi ya Bunda, proses pembelajarannya bisa dengan teori behavioral gitu, dengan pembiasaan bisa, tapi bagaimana orang tuanya, kan begitu, harus ada kerjasama. Saya rasa begitu. Semoga lancar ya Bunda. Kebetulan Bu Edwin ya begitu anaknya. Tidak mau sekolah. Kalau libur itu seneng. Tapi kalau waktunya sekolah, aduh banyak yang ditanyakan. Gitu. Oke, matur nuwun. Lanjut, mungkin ada lagi. Bahkan setelah ini tuh sama mata kuliah perspektif ABK tapi beda kelas. Makanya hari ini jam terbang saya setiap Selasa itu tinggi Bunda. Jam terbang. Jadi ngajar nonstop. Materinya sama. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu eh, apa, jadi dosen itu sebenarnya tidak hanya pintar gitu ya, tetapi apa, dirasa pintar karena materi yang kita sampaikan itu berulang di kelas yang sama, di kelas yang sama begitu sebenarnya. Makanya panjenengan tidak usah sungkan ya, tidak usah sungkan dengan Bu Ervin. Kalau tidak tahu ya tanya, kalau memang panjenengan ada pengalaman baru ya diceritakan begitu, karena saya bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Ngoten ya Bunda ya. Nanti untuk yang strategi pembelajaran inovatif ini di pertemuan selanjutnya, karena nanti berhubungan dengan ada beberapa contoh-contoh media yang memang sudah dibuat oleh mahasiswa reguler di beberapa tahun-tahun sebelumnya. Karena Bu Evi ngajar perspektif ABK ini sudah berapa tahun ya, saya kok lupa, pokoknya dari tahun 2019 kayaknya sampai sekarang. Jadi insya Allah nanti saya pilih referensi-referensi yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu nggih, di sekolah. Cuma untuk medianya itu banyak yang sudah kita sumbangkan
Bunda di sekolah-sekolah. Jadi yang di ruangan saya itu tinggal sedikit. Jadi biasanya mahasiswa membuat gitu ya, sudah selesai atas persetujuan yang bersangkutan, saya sumbangkan ke sekolah, jadi supaya bermanfaat begitu. Monggo, saya rasa itu Bunda bisa kita akhiri nggih. Alhamdulillah ada waktu break sebentar, nanti baru jam 7 ngajar lagi. Saya mohon waktu. Nanti materinya saya share setelah saya ngajar jam terakhir nggih, termasuk rekaman videonya karena memang biasanya kalau pakai Zoom ini butuh waktu untuk converting video rekamannya. Gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Monggo, Bu Sama-sama. Edwin sangat senang kalau ada sharing. Maaf Terima kasih, Bu. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.